nasehatin guru gua ada 3 macam job. Pertama, duitnya bagus tapi nggak ada pengalamannya, oke ambil. Yang kedua, pengalamannya bagus, nggak ada duitnya, ambil. Ketiga, nggak ada pengalaman, nggak ada duit, jangan diambil. Yo, what's up? Akhirnya kita ketemu lagi di Cikita aja Vlogs. Gila, udah lama banget ya kita nggak ngobrol-ngobrol bareng kayak gini lagi. Terakhir kan gue sempet bikin daily vlog tuh tentang musician's life, sedap. Jadi ceritanya tentang kehidupan musisi gitu, sehari-harinya selain manggung ngapain aja. Ya walaupun tetap banyakan manggungnya juga. Nah sekarang, gue belum ngenalin diri gue. Atau gue masih harus kenalin siapa diri gue? Ya biar lebih sopan, gue Ibrani Pandean. Gue adalah session player yang masih nggak terkenal banget juga sih. Tapi ya lumayan lah, udah ada yang kenal dikit gitu aja. Nah langsung aja, kali ini gue mau apa ya? Mau ngebahas seperti biasa, gue mau sharing tentang session player. Tapi kali ini gue ngebahas masalah yang menurut gue lumayan sensitif bagi sebagian musisi atau session player. Gitu, ini adalah hal yang sangat sensitif. Kira-kira apa ya? Pasti pada tahu. Ya betul, itu adalah tentang duit. Nah, ya enggak. Biasanya tuh musisi agak-agak sensitif kalau udah ngobrolin duit. Sebenarnya nggak cuma musisi sih, kayaknya semua orang dah. Kalau udah menyangkut duit tuh, langsung sensitif kan. Sebelumnya, ini gue pakai baju dari, ntar gak kelihatan nih, ntar ya. Nah, yoi. Ini gue pakai baju dari temen gue. Jadi gue, ya ini sedikit promo. Jadi nih, gue di endorse sama temen gue. Dia punya clothing gitu, usaha clothing. Namanya Record Box. Yoi. Nah, alamatnya ntar pokoknya ada ditulis, kalau nggak di sini atau mungkin di bawah. Ya pokoknya nanti ada deh. Ada Instagramnya. Nanti ada mail time khusus ini, gua khusus Record Box ini nanti. Tapi pokoknya tungguin aja episode Musician's Life. Nah, sebelum kita seperti biasa, gua ada nanya-nanya ke teman-teman session player tentang apa? Tentang topik ini gitu. Nah, sebelum kita beralih ke itu, kita lihat dulu video yang satu ini. Waduh, saya butuh pasis nih buat tanggal 32 nih. Saya coba telepon deh. Juga nih ya, portnya, aduh. Wih, susah juga. Wah, mudah-mudahan ini ditawarin job nih. Udah lama juga nggak ditawarin job. Angkat dah. Bisa nih. Oh ya. Ya halo. Halo. Mas Bani. Ya. Iya mas, saya dari Cikito Aji Entertainment mas. Oh gitu. Iya. Ini artis saya butuh basis mas untuk tanggal 32 mas. Available nggak ya mas ya? Available nggak ya? Oke, bentar ya mas, saya lihat kalender dulu mas ya. Oh ya, boleh mas, boleh. Tanggal 32. Oke, lihat kalender dulu. Kok tanggal 32 kagak ada ya? Gimana nih? Iyain aja dulu dah. Ya halo mas. Oh ya, gimana mas? Ya, saya available mas. Available ya? Aman. Wah, mantep mas. Nah, gini mas, untuk fee-nya ini Mas Bani rate-nya berapa ya? Biasanya sekali manggung ya? Nah, nih kalau untuk rate saya nih mas, rate saya itu 7 miliar mas sekali manggung. Oh, gitu mas. 7 miliar ya? Iya, sekali manggung itu 7 miliar gitu. Jadi kalau nggak 7 miliar saya nggak mau mas. Loh alah, ini kalau dari manajemen ini 10 miliar mas. Wah, saya nggak mau mas kalau 10 miliar. Iya, biasanya kita per player itu 10 miliar mas. Gimana mas? Iya, nggak mau. Marahin aku.
saya kan tadi bilangnya saya maunya 7 miliar. Kalau selain itu saya nggak mau. Lo iya mas, tapi kan itu 7 miliar sama 10 miliar gedean. Gimana sih nih? Lo ditutup loh. Gimana tuh, nawarin job tapi masa gue bilang 7 miliar dikasihnya 10 miliar? Ya nggak mau lah gue. Tar dulu dah. 7 sama 10 miliar. Lah kan banyakan 10 miliar ya daripada 7 miliar ya. Kenapa gue nggak mau? Gimana menurut lo? Jadi di video tadi itu cuman apa ya, sebagian kecil lah, sebagian kecil. Nah gitu. Jadi topiknya adalah perlu nggak sih lo nge-rate harga lo sebagai musisi gitu. Jadi misalnya harga lo sekali manggung kayak tadi tuh bilangnya 7 miliar misalnya. Wah, gila, 7 miliar sekali manggung udah kaya banget sih itu. Ya misalnya 7 miliar sekali manggung. Jadi kalau di bawah itu lo nggak mau gitu. Perlu nggak sih menurut lo kayak gitu? Gimana? Ayo, kira-kira lo lebih yang gue dibayar berapa aja nyantai lah, atau enggak ada yang kayak gitu juga nge-rate harga kayak gitu. Wah, gue kalau di bawah kalau di bawah rate gue nggak mau gitu. Ada juga kayak gitu dan nggak salah menurut gue. Tapi kalau menurut gue pribadi, ini sekali lagi bukan maksudnya menggurui ya. Kalau menurut gue pribadi, gue tipe yang ngelihat orang gitu. Misalnya kalau yang ngajakin temen gue, nah gue pasti nggak nge-rate harga sama sekali tuh. Misalnya ada temen musisi minta bantuan, bisa bantuin gue nggak? Gue mau manggung di ini nih. Terus tapi budget cuman segini nih atau fee cuman segini. Nah gue biasanya akan mentolerir itu. Jadi maksudnya nggak apa-apa, gue nggak dibayar pun nggak apa-apa sebenarnya. Asal gue lihat ada pengalamannya gitu. Istilahnya nggak dibayar juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya yang ngajakin lo orang nggak kenal misalnya, jadi dia dapat nomor lo dari teman musisi gitu, lo direkomen sama teman musisi, terus ngajakin lo untuk main di artisnya atau di bandnya dia gitu. Nah itu biasanya gue akan nge-rate harga gue gitu, bahwa harga manggung gue sekian gitu. Tapi kalaupun nggak cocok ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya buat yang apa ya istilahnya baru-baru gitu, baru-baru terjun di dunia session player, kalau bisa sih apa ya, ikutin aja dulu harga yang ditawarin. Misalnya harga yang ditawarin manajemen artis tersebut, misalnya ya segini gitu. Ya kalau bisa sih lo ikutin aja, karena menurut gue buat apa ya, memperluas link lo gitu lo di dunia persessionan. Karena jujur aja gue bukan berarti gue udah lama ya di dunia session, tapi awal-awal gue terjun ke dunia session player itu gue ngikutin harga. Misalnya gue ngikutin aja, jadi gue sama sekali nggak nge-rate harga gue. Sampai sekarang pun, sampai detik ini pun sebenarnya gue masih fleksibel gitu, masih fleksibel masalah rate. Karena menurut gue musisi emang harus punya rate, tapi bukan berarti tiba-tiba lo jadi kayak apa ya, jadi belagu lihat job-job yang di bawah rate lo tuh lo kayak ngeremehin gitu. Nah kalau bisa sih jangan kayak gitu. Maksudnya lo tetap menghormati job yang di bawah harga lo gitu. Kalau menurut gue sih kayak gitu aja. Karena kan main musik itu akan lebih indah ketika kita nggak mengukurnya pakai uang. Wih gila. Tapi tetap bukan berarti uang jadi dikesampingkan. Jadi apa ya, balance saja, balance apa balance sih ya, pokoknya gitulah, balance saja. Karena kalau main musik asoy terus dapat duit juga asoy, pan jadi enak tuh, gitu aja. Nah itu tadi menurut gua. Sekarang kita tanya yuk, biasa pendapat teman-teman session player tentang perlu nggak sih lo nge-rate harga lo sebagai session player. Kalau itu menurut gue sih, kalau menurut gue sih nggak. sebenarnya musik itu sendiri ada. Menurut gua Penting banget ya. ada saat yang dimana
Kalau ngerit harga ya, Ya gimana? Penasaran kan lo semua pendapat tentang teman-teman session player yang lain? Tenang, itu akan ditayangin di episode selanjutnya, episode Cikita aja vlog selanjutnya. Nah sekarang sebelum mengakhiri episode ini, gue mau ngucapin terima kasih banyak banget buat teman-teman yang udah subscribe. Ya ampun, gue gak nyangka ada juga yang subscribe gue ya akhirnya. Tetap komen karena nanti akan ada segmen gue bacain komen kalian dan gue balesin komen kalian. Jadi kalau bisa komen kira-kira yang kurang atau gue mau ngapain, gue mesti ngapain, ataupun di Musicians Live tuh lu bisa komen juga, komen, like, unlike juga nggak apa-apa menurut gue karena sama harus balance. Jadi pasti ada yang suka sama kita, pasti ada yang nggak suka juga. Jadi gitu. Terima kasih banyak buat para teman-teman subscribers, bener gak sih ya, teman-teman subscribers gue. Makasih banyak yang udah subscribe gue, makasih banyak yang udah support gue. Gue nggak nyangka ternyata ada juga gue baru di dunia YouTube, baru ngerasain impactnya gitu ketika orang ngomen atau orang subscribe. Berarti gue berpikir bahwa ada dua kemungkinan. Yang satu, mereka emang pengen ngeliat vlog gue. Satu lagi, mereka mungkin emang cuma pengen ngenyein aja vlog gue. Tapi nggak apa-apa. Yang jelas, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, ayo ditunggu subscribe-nya. Nah, soalnya bakalan ada giveaway dari gue. Gitu aja, gue sok-sok punya giveaway gitu ya. Biarpun cuman paling mungkin nanti giveaway gue berupa dagangan gue, ikan roa paman. Bah, gimana? Asal kan? Makanya, yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya. Dan gue juga mau ngucapin banyak terima kasih buat ini nih, teman gue Iksan dan Record Box yang udah ngasih gue kaos keren ini. Thank you semuanya. Thank you Record Box, thank you Iksan atas kaosnya ini. Thank you subscribers gue, thank you yang udah komen, thank you yang udah like. Pokoknya sampai ketemu di Cikita aja vlog selanjutnya. See ya.